Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan puasa-puasa sunnah. Di antara beberapa contoh puasa-puasa sunnah, dan juga nanti juga akan kita pelajari insyaallah tentang beberapa waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa sunnah memiliki banyak sekali manfaatnya secara umum maupun secara khusus. Secara umum, sebagaimana manfaat tersebut juga didapatkan dari puasa wajib, yaitu Ramadan, dan secara khusus di antara manfaatnya adalah sebagai penambal yang dari kesalahan atau atas kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang terkadang kita lakukan saat kita berpuasa wajib, yang mana hal itu seperti sholat sunnah. Di antara manfaat atau faedah sholat sunnah yaitu untuk menambal kekurangan yang terkadang kita lakukan saat melakukan sholat wajib. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana bertepatan dengan momen ini yaitu bulan Syawal, yaitu adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Dalam sebuah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seolah-olah seperti puasa selama 1 tahun penuh. Ya, ini merupakan sebuah manfaat yang sangat besar sekali, pahala yang sangat besar sekali. Ya, mungkin kebanyakan dari kita tidak mampu puasa setiap hari selama setahun, tapi pahala ini bisa kita dapatkan hanya dengan kita berpuasa Ramadan, kemudian kita menambahkan 6 hari pada bulan ini, yaitu bulan Syawal. Dan puasa bulan Syawal itu bisa dimulai sejak tanggal 2 Syawal, ya. Jadi setelah hari raya Idul Fitri itu bisa dimulai dan tidak harus berurutan, ya. Jadi mungkin ada yang mau setiap 3 hari sekali atau mungkin 4 hari sekali, itu tidak apa-apa. Jadi bisa di jeda-jeda. Dan juga di antara hal yang sering ditanyakan yaitu apabila seseorang masih memiliki qadha pada saat Ramadan, bolehkah dia berpuasa pada bulan Syawal atau berpuasa 6 hari bulan Syawal ini? Maka dalam hal ini memang di sana ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan tidak boleh, ya, karena hadisnya menunjukkan man shoma Ramadhana, berarti harus puasa Ramadannya diselesaikan dulu, ya. Dan di antara yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, dan bahkan beliau sampai mengatakan apabila seseorang melakukan puasa Ramadan atau mengqadha Ramadannya pada bulan Syawal yang menyebabkan akhirnya puasa Syawalnya itu ada yang terlewat, ya. Jadi mungkin karena dia sibuk mengqadha, akhirnya pas mau puasa Syawal itu enggak sampai 6 hari bulan Syawalnya udah keluar misalnya, ya. Maka kata beliau, orang ini tetap mendapatkan pahala berpuasa 1 tahun penuh, ya. Pahala dia telah berpuasa 6 hari bulan Syawal, karena dia melakukan atau mengakhirkannya karena ada uzur, yaitu dia berusaha untuk menyelesaikan qadha Ramadannya dahulu, baru kemudian dia berpuasa 6 hari bulan Syawal, ya. Tentu ini pendapat yang sangat hati-hati sekali, ya. Kalau memang kita bisa, maka itu lebih afdol, ya, bagi kita yang punya qadha puasa Ramadan, maka kalau bisa sebaiknya adalah diqadha dahulu, baru kemudian melakukan puasa 6 hari bulan Syawal. Sebagaimana kaidah yang sering kita ulang-ulang, al-khuruj minal khilafi mustahab, ya. Keluar dari perbedaan pendapat itu lebih baik. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan
boleh ya bagi seseorang untuk mendahulukan puasa bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal, meskipun dia masih memiliki qadha Ramadan. Ya. Di antara dalil yang mereka kemukakan adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau menceritakan bahwasanya beliau tidak bisa mengqadha puasa Ramadannya kecuali di bulan Sya'ban, yaitu 1 bulan sebelum Ramadan. Dan sekelas Aisyah, sahabiah yang mulia, Ummahatul Mukminin, tentu sangat jauh sekali beliau ini tidak berpuasa sunnah-sunnah yang lainnya seperti puasa 6 hari bulan Syawal. Ya. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya dibolehkan ya bagi seseorang yang memiliki qadha Ramadan, yang mana dia ditakutkan kalau mengqadha tersebut akan kehilangan momen bulan Syawal, dia boleh untuk mendahulukan puasa 6 hari bulan Syawal baru kemudian dia mengqadhanya seperti itu. Karena ibadah puasa 6 hari bulan Syawal itu ibadah yang muaqqatah atau terbatas waktunya, sedangkan qadha itu sangat luas sampai Ramadan atau sebelum datangnya Ramadan pada tahun berikutnya. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara faedah yang lain yang berkaitan dengan puasa 6 hari bulan Syawal sebagaimana telah kita jelaskan di sebelumnya, ini merupakan penambal atas kekurangan yang terkadang kita lakukan saat puasa Ramadan ya. Jadi kenapa kok kita dianjurkan berpuasa di bulan Syawal, wabil khusus 6 hari bulan Syawal ini, dan juga dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sehari sebelum atau 1 bulan sebelum Ramadan. Kata para ulama, ini ibarat seperti sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ya. Jadi sebagaimana kita ketika sebelum sholat wajib disunahkan untuk sholat qobliyah dan ba'diyah, yang mana salah satu manfaatnya adalah untuk menambal kekurangan yang terkadang terjadi di ibadah wajib, begitu pula ketika puasa Ramadan ini ya disunahkan kita untuk memperbanyak puasa sebulan sebelumnya, yaitu ketika bulan Sya'ban, dan sebulan setelahnya yaitu tatkala bulan Syawal dengan melakukan puasa 6 hari bulan Syawal. Dan juga mengapa kok puasa pada bulan Sya'ban dan bulan Syawal ini begitu istimewa? Karena dia menjepit bulan Ramadan gitu ya. Jadi sebulan sebelum Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Karena seseorang yang melakukan suatu ibadah di waktu-waktu yang ghaflah ya, atau waktu-waktu yang kebanyakan manusia itu lalai pas itu ya. Jadi seperti Sya'ban itu orang rata-rata sebagian atau kebanyakan mereka lalai gitu. Jadi puasanya pas Ramadan gitu. Pas Sya'ban mereka mumpung belum Ramadan nih, puas-puasin mungkin seperti itu ya. Nah, jadi dianjurkan memperbanyak puasa ketika Sya'ban, karena pada bulan itu banyak manusia yang lalai nggak puasa. Ya. Begitu pula ketika bulan Syawal, kebanyakan manusia itu sibuk dengan makan minum. Ya. Jadi setelah Ramadan, hari raya, makan minum ya, akhirnya kelupaan tidak puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi kata para ulama, ibadah di waktu ghaflah, di waktu manusia kebanyakan lalai itu punya keistimewaan tersendiri ya. Mungkin bisa jadi itu juga seperti qiyamul lail ya, ketika manusia banyak tidur ya, seorang berdiri melakukan sholat malam, maka ini memiliki manfaat atau pahala yang sangat besar sekali. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara puasa sunnah yang lainnya, dan ini alhamdulillah masih setengah bulan ya, jadi masih ada waktu cukup banyak ya bagi kita yang mungkin belum memulai puasa bulan Syawal, mari kita manfaatkan. Kemudian di antara puasa sunnah yang lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa hari Arafah, ya, Yaum Arafah, yang mana insya Allah sekitar 2 bulan ya, 2 bulan kurang lebih, sekitar itu insya Allah kita akan menemuinya, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Jadi puasa Arafah ini disunahkan bagi kita-kita yang kebetulan tidak sedang berhaji ya. Adapun bagi orang yang haji maka sunnahnya malah tidak puasa ya, karena mereka sibuk dengan wukuf, berdoa dan berzikir seperti itu. Dan
Keutamaan puasa pada hari Arafah ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ya, ini sebuah manfaat atau pahala yang sangat besar sekali. Ya, jadi menghapus 2 tahun, dosa 2 tahun setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Begitu pula dianjurkan bagi kita untuk berpuasa Yaum Asyura, ya, yaitu tanggal 10 Muharram, ya. Dan kalau bisa puasa hari Tasu'anya, 9 Muharramnya, ya. Ini termasuk puasa yang disunahkan, yang mana pahalanya adalah yukaffiru as-sanah al-madiyah, menghapuskan dosa setahun yang telah lalu, ya. Ini sebuah manfaat atau ganjaran yang sangat besar sekali, ya, karena kita nggak tahu apakah dosa-dosa kita telah diampuni, ya. Kita nggak ada yang yakin, paling husnuzon kita, ya, husnuzon insyaallah sudah diampuni. Kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian di antara puasa sunnah yang lainnya, yaitu adalah memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Ini sebagaimana telah disebutkan tadi, yang berkaitan dengan puasa bulan Syawal juga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali puasa Ramadan, dan tidaklah beliau itu banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban, ya. Ini menunjukkan dianjurkannya kita untuk memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, yaitu bulan sebelum Ramadan. Kemudian di antara puasa sunnah yang lain adalah puasa sunnah yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya amal-amal hamba itu diangkat, ya, ditampakkan pada hari Senin dan Kamis, ya. Dan dalam lanjutan hadisnya disebutkan, dan aku suka kalau amalanku itu ketika ditampakkan kepada Allah, itu aku dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah SAW. Jadi ini bisa kita manfaatkan, ya. Jadi mungkin besok hari Senin pekan depan itu bertepatan juga dengan Yaumul Bid, ya, yaitu tanggal 15 Syawal insyaallah. Dan juga kita bisa niatkan puasa bulan Syawal. Jadi pas hari Senin besok itu kita bisa yang pertama niatkan untuk puasa Syawal, yang kedua kita niatkan untuk karena bertepatan dengan hari Seninnya, yang ketiga kita niatkan sekalian puasa Yaumul Bid, ya, yaitu adalah tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah, ya, seperti itu. Jadi bisa dapat pahalanya double-double insyaallah. Kemudian di antara puasa sunnah yang lainnya adalah puasa 3 hari dari setiap bulan, ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sum min kulli syahrin 3 ayyamin." Berpuasalah kamu setiap bulan itu 3 hari, ya. Di sini tidak ditakyin, ya, atau ditentukan harus tanggal berapa. Yang penting beliau cuma bilang usahakan setiap bulan itu kalau bisa minimal puasa 3 hari. Ya, terserah di tanggal berapanya, mungkin di awal bulan, tengah dan akhir, atau 3 hari berturut-turutan di tanggal berapapun terserah. Yang penting 3 hari setiap bulan. Kenapa? Kata beliau, fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena satu kebaikan itu akan dilipat gandakan ke 10 kali lipatnya, ya. Wa dzalika mithlu siyamid dahri. Yang demikian itu seperti puasa 1 tahun. Iya, karena seseorang yang melakukan puasa 3 hari, ya, 3 hari dikali 10, 30 hari, 1 bulan. Ya. Kalau dia setiap bulan melakukan puasa tersebut, setiap bulan 3 hari puasa, setiap bulan 3 hari puasa, maka seolah-olah dia seperti puasa selama 1 tahun penuh, ya, seperti itu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan tentang adanya anjuran berpuasa pada Ayyamul Bid, ya, yaitu tatkala bulan purnama bersinar terang, ya, jadi membentuk purnama, benar-benar bulan, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan idza sumta minasyahri 3 ayyamin fasum 13 wa 14 wa 15, ya. Ini kalau bisa puasa 3 hari setiap bulannya itu pas tanggal 13, 14 dan 15. Tapi kalau mau puasa selain tanggal ini pun juga tidak apa-apa. Yang penting minimal sebulan 3 hari, seperti itu. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian di antara puasa sunnah yang lain adalah
puasa Daud ya. Puasa Daud yaitu adalah puasa sehari dan berbuka sehari. Jadi selang-seling seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud." Ya, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ya, beliau itu bagaimana cara puasanya? Puasanya yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Ini adalah puasa sunnah yang paling afdol ya. Dan bagi seorang muslim dan muslimah, hendaknya dia memilih puasa yang kira-kira dia bisa konsisten. Ya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten, meskipun tidak banyak. Ya. Jadi jangan sampai dia memilih suatu ibadah ya, yang ibadahnya mulia, besar, kemudian dia putus, nggak pernah lagi. Ya. Lebih baik dia memilih suatu ibadah yang kira-kira dia bisa konsisten, dia bisa continue melakukannya pada momen-momen tersebut, meskipun tidak banyak. Dan seorang itu lebih mengetahui tentang dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Dan bagi seorang muslimah itu dalam hal masalah puasa sunnah ini dia harus izin suaminya dulu kalau suaminya ada di rumah tersebut ya. Jadi sebelum memulai puasa itu kalau bisa izin suaminya dahulu, karena sebagian ulama itu mengatakan haram ya kalau sampai dia tidak izin suaminya ya. Sebagian ulama seperti itu. Ada yang mengatakan diharamkan seorang istri suaminya ada di rumah terus dia puasa tanpa izinnya. Dan ini yang dimaksud adalah puasa yang terus-menerus. Jadi mungkin puasa Daud mungkin gitu ya, atau dia sering puasa dan sebagainya. Adapun puasa-puasa yang momennya itu tertentu, kayak misalnya puasa Arafah, puasa Asyura ya, yang setahun cuman sekali misalnya, maka boleh seorang wanita puasa tanpa izin suaminya terlebih dahulu, kecuali kalau suaminya melarang ya. Jadi misalnya sehari sebelumnya suaminya bilang, kamu besok jangan puasa, nah itu baru nggak boleh ya. Tapi kalau suaminya tidak melarang apa-apa, terus kebetulan besok hari Asyura misalnya atau hari Arafah, maka si istri boleh berpuasa tanpa izin suaminya, seperti itu ya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak suami ya, sampai untuk puasa sunnah aja harus izin terlebih dahulu. Maka ini termasuk hal yang perlu diperhatikan bagi kaum muslimat, betapa besarnya hak suami dalam agama Islam ya. Dan dan ini berkaitan dengan puasa sunnah ya. Tapi kalau puasa wajib maka tidak perlu izin suaminya. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan coba membahas tentang permasalahan beberapa puasa yang dilarang ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang seseorang dilarang berpuasa di dalamnya. Di antara waktu-waktu tersebut adalah pada hari raya Id ya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka puasa pada dua hari raya tersebut hukumnya adalah haram. Dan apabila seorang berpuasa maka tidak sah puasanya. Ya. Dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima." Dua hari ini adalah hari yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berpuasa. Yang pertama adalah yaumu fitrikum min siyamikum, yaitu Idul Fitri, tatkala kita iftar ya, setelah sebulan lama puasa, terus kita pada hari Idul Fitri diharamkan untuk berpuasa. Makanya disunnahkan untuk makan kurma sebelum berangkat menuju sholat Id. Salah satu hikmahnya kata para ulama untuk menunjukkan kita pada hari itu adalah berbuka, seperti itu. Dan yang kedua adalah wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum, yaitu pada hari yang kalian itu makan dari sembelihan kalian, yaitu hari raya Idul Adha. Kemudian di antara hari-hari lain yang dilarang untuk berpuasa adalah ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik.
yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, ya, 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Kemudian juga di antara puasa yang dilarang adalah puasa pada hari Jumat sendirian, ya, dan para ulama mengatakan hukumnya makruh, ya. Jadi kalau bisa, dalam hadis disebutkan la yasumu ahadukum yaumal jumu'ati illa yauman qablahu aw ba'dahu. Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali dia sudah berpuasa sehari sebelumnya atau dia berniat akan berpuasa sehari setelahnya. Jadi kalau Kamisnya udah puasa terus mau puasa Jumat silahkan, ya. Atau dia niatkan insya Allah Sabtunya juga akan puasa, maka ini jadi tidak makruh, ya. Tapi kalau memang misalnya, ya, jadi kaidahnya berbunyi al-hajat tuzilu al-makruhat, ya, atau tubihul makruhat. Jadi hajat atau kebutuhan itu bisa menghilangkan hukum yang makruh. Maksudnya seperti apa? Contohnya misalnya seperti ini. Ada orang yang dia itu bekerja yang mana liburnya hanya setiap hari Jumat, ya. Dan hari Jumat ini ya dia pengen puasa misalnya 3 hari setiap bulan misalnya. Ya cuman bisanya pas hari Jumat misalnya. Hari-hari yang selain Jumat dia masuk kerja. Maka tidak apa-apa. Ini merupakan hajat atau kebutuhan. Sedangkan puasa pada hari Jumat itu hukumnya apa? Makruh. Dan kaidahnya mengatakan hajat atau kebutuhan itu membolehkan untuk menghilangkan hukum makruh suatu perbuatan seperti itu. Atau seorang istri misalnya, ya, yang mana setiap hari suaminya di rumah kecuali pas hari Jumat. Suaminya harus safar keluar kota kerja, ya. Dan dia setiap hari sibuk melayani suaminya. Maka nggak apa-apa seperti ini, misalnya dia ingin puasa pada hari Jumat, ya, atau hari Jumat tersebut bertepatan dengan hari-hari yang momen-momen istimewa, ya, hari-hari puasa yang momennya istimewa, misalnya bertepatan dengan hari Arafah, ya, maka tidak apa-apa puasa pada hari Jumat meskipun sebelum atau setelahnya tidak puasa, atau bertepatan dengan hari Asyura misalnya, ya, atau misalnya dia bernazar, ya, kalau Allah sembuhkan penyakitku maka aku akan langsung puasa misalnya. Kemudian disembuhkan sama Allah hari Kamis, ya. Terus dia apa? Melakukannya hari Jumat. Atau misalnya dia punya qada Ramadan, hari Sabtu sudah sepertinya mau masuk 1 Ramadan, ya. Dia nggak punya kesempatan lagi selain hari Jumat itu, maka ini pun tidak apa-apa. Jadi dimakruhkannya itu kalau merupakan puasa yang biasa, ya, puasa sunnah biasa, dan tidak ada hajat atau kebutuhan, itu yang hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Kemudian di antara puasa yang dilarang juga adalah puasa pada Yaumus Syak, ya. Yaumus Syak ini adalah hari terakhir Sya'ban, ya, yang mana di situ hilal Ramadan belum terlihat, ya. Jadi terus orang mau puasa dalam rangka jaga-jaga, ini tidak boleh, ya. Wah, aku mau puasa lah, khawatirnya ini sudah benar masuk 1 Ramadan misalnya, ya. Padahal hilal belum terlihat. Maka ini tidak boleh. Dalam sebuah hadis dari Ammar bin Yasir, beliau berkata, "Man shamal yaumal ladzi syakka fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari syak, hari yang diragukan, ya. Hari diragukan itu sudah masuk 1 Ramadan atau belum. Nah, maka orang seperti ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara puasa yang dilarang juga adalah shaumud dahr, yaitu puasa full, ya, tidak pernah berbuka, ya. Dalam sebuah hadis, maksudnya tidak pernah diselingi dengan hari untuk tidak puasa. Ini tidak boleh, ya. Puasa setiap hari ini tidak boleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la shoma man shomal abad, ya. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa terus menerus, ya, tidak pernah dijeda dan yang lain sebagainya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan ada salah seorang sahabat yang pengen minta ke Rasulullah SAW supaya bisa puasa setiap hari. Maka beliau pun, Rasulullah SAW kasih tips, kamu puasa Dawud aja udah ini, ya, sehari puasa sehari tidak. Maka kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Maka kata beliau, tidak ada yang lebih afdol dari puasanya Nabi Dawud, yaitu sehari puasa sehari tidak. Wallahu a'lam. Demikianlah kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan puasa yang dapat kita sampaikan, yang mana marilah kita mencoba
melatih diri kita untuk membiasakan puasa-puasa sunnah, ya, terutama puasa-puasa yang memang momen-momen istimewa seperti tadi yang kita sebutkan, ya, 6 hari bulan Syawal, puasa Asyura, kemudian puasa Arafah dan sebagainya. Usahakan jangan sampai terlewati, ya. Dan ini juga termasuk salah satu indikasi bahwasanya Allah SWT menerima amal ibadah kita selama Ramadan, ya. Jadi kata para ulama, di antara tanda atau indikasi suatu ibadah itu diterima oleh Allah adalah dia akan melakukan ibadah-ibadah lain setelah ibadah tersebut selesai, ya. Jadi seperti sholat misalnya, orang yang melakukan sholat wajib, maka setelah sholat wajib biasanya dia akan terpanggil untuk melakukan sholat sunnah, ya. Kemudian nanti akan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ini merupakan sebuah tanda bahwasanya Allah menerima ibadah sholat wajib begitu. Begitu pula saat puasa Ramadan, ya. Marilah kita tunjukkan, kita husnuzon kepada Allah bahwasanya Allah menerima amal ibadah kita saat Ramadan, puasa kita saat Ramadan, dengan berusaha melakukan puasa-puasa sunnah di luar Ramadan, ya. Karena sebagaimana tadi dijelaskan, di antara tanda ibadah atau indikasi ibadah diterima oleh Allah, yaitu seseorang akan konsisten melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang dapat kita pelajari bersama pada siang ini. Wallahu a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.